Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya kita akan tanya jawab gitu ya. Kami persilakan yang mau bertanya gitu mengangkat tangannya gitu ya. Sambil yang raise hand gitu ya. Ini yang sudah raise hand, ada bisa bantu siapa yang sudah raise hand di sini? Nah, setelah itu Di sini ada Pak Ismail Saleh ya. Pak Ismail Saleh. Ini Pak Ismail Saleh, baru Pak Ismail Saleh aja. Nanti akan saya bacakan yang sudah ada di chat gitu ya. Wah ini sudah langsung banyak gitu ya. Jadi ada 3 dulu ya. Kami persilakan Pak Ismail Saleh ya, Pak Ustadz Muhammad Hidayat dan Pak Arif ya. Kami persilakan Pak Ismail Saleh dari BPRS Bandar Lampung untuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du, hadratal afadil, hadratal mukarramin wal muhtaramin, semua jajaran pusat DSN MUI, stakeholder, semuanya yang dirahmati dan dimuliakan Allah yang saya hormati, juga rekan-rekan seperjuangan se-Indonesia yang hadir, izinkan saya Ismail Saleh dari PT BPRS Bandar Lampung, izin bertanya. Tadi kita menyimak kita sosialisasi ada 5 fatwa terbaru. Yang mau saya tanyakan adalah ini untuk semuanya bisa menjawab kepada pemateri, baik Insinyur Haji Agus Haryadi tadi, Bang Irwan Abdullah, Pak Muhammad Bukhari, Pak Muhammad Masum, ataupun yang terakhir tadi Dr. Haji Oni, terkait tentang apakah ketika seseorang dalam awal akad untuk meminjam di PT BPRS Syariah misalnya dengan akad murabahah, tapi dalam prakteknya digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain sehingga ada dualisme akad yang mestinya harus dibenahi, tapi mereka tetap pakai akad awal, pakai akad murabahah, tapi prakteknya dipakai untuk ijarah multi jasa. Ini banyak problematika sehingga mereka tidak bisa menyertakan kwitansi-kwitansi yang terkait dengan akad pertama. Misalnya akad murabahahnya untuk beli mobil. Ternyata dia ada keperluan-keperluan lain sehingga pihak LKS ataupun BPRS hendak nanya adakah bukti surat-surat tersebut, kwitansi-kwitansi untuk pembelian mobil, ternyata tidak ada karena setelah kita selidiki digunakan untuk keperluan lain yang di luar jalur akad pertama. Sehingga ini banyak menjadi sorotan OJK juga bahwa ini termasuk bentuk penyimpangan-penyimpangan syariah, dan ini hampir di beberapa barangkali asumsi saya BPRS yang ada di Indonesia akan mengalami seperti itu. Nasabah akadnya murabahah tapi prakteknya untuk macam-macam sehingga tidak memberikan bukti-bukti konkret tentang kwitansi-kwitansi yang menjadi terpenuhinya syariah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ismail Saleh dari BPRS Bandar Lampung ya. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustadz Muhammad Hidayat ya. Kami persilakan. Kita gabung dulu 3 orang gitu ya. Baru nanti kita respon. Ustadz Asep. Ya, silakan. Sekalian, saya singkat saja. Kita bersyukur bahwa 5 fatwa DSN baru ini alhamdulillah dikeluarkan. Satu yang menjadi praktek umum di perasuransian termasuk syariah itu adalah apa yang disebut dengan upfront fee. Saya yakin praktisi asuransi konvensional maupun syariah itu ya menjadikan upfront fee ini sebagai praktek wajib, yaitu ketika lembaga keuangan asuransi atau perasuransian akan bekerja sama, biasanya bank assurance dengan bank tertentu, ya itu ada semacam uang yang harus diberikan ya untuk mengaitkan PKS yang akan dilakukan, karena biasanya bank-bank memang memerlukan itu.
Pertanyaan saya adalah apakah mungkin diselipkan tentang upfront fee ini dalam fatwa kita yang pertama tadi dipaparkan ya oleh Ustaz Agus, atau mungkin kita jadikan ini catatan karena ini praktek yang umum dan saya memandang, saya pribadi menilai bahwa praktek ini menjurus ke riswah ya, jadi semacam ya sogokan ya, upaya untuk menjadikan lembaga lain itu bekerja sama dengan mendapatkan bagian tertentu. Ya, apakah ini menjadi catatan ke depan? Cuma itu saja. Sayang kalau ini dilewatkan karena prakteknya terus terjadi di perasuransian syariah juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ayat, gitu ya. Untuk selanjutnya kami persilakan dari Pak Arif dari Koptismu, ya langsung singkat saja, gitu ya. Kami persilakan. Bismillah, jazakallah khair, Pak Asep. Baik, langsung yang pertama terkait dengan Koptismu. Jadi koperasi boleh menerima zakat. Pertanyaannya, apakah harus membuat sebuah lembaga LAS atau UPZ? Atau memang bisa otomatis saja untuk penghimpunan dan penyaluran? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang yang disampaikan oleh Dr. Tony Syahroni. Halo Nasalon Zat, Ane sudah beli buku Zat. Oke, lanjut aja ke pertanyaannya. Pertanyaannya Zat terkait dengan financing syariah. Apakah boleh di koperasi Zat dibuat? Koperasi membuat financing syariah ini. Oke, baik, sudah ya. Satu lagi Zat boleh. Baik. Satu lagi terkait apa Zat? Tentang asuransi. Pertanyaan dari teman juga saya sampaikan. Dia ikut asuransi, tapi sebelum jatuh tanggal kesepakatan yaitu 10 tahun, dia mau tarik tidak satu persen pun dia menerima uang dari asuransi tersebut. Apakah ini disampaikan? Baik, terima kasih Pak Arif. Kita pertanyaannya. Juga banyak pertanyaan, Ustaz. Ya, nanti akan setelah ini akan kita masuk yang ke chat room gitu ya. Itu yang 3 dari para penanya gitu ya. Nanti mungkin untuk Ustadz Ustadz Irwan ya Abdullah tadi ada yang bertanya terkait dengan masalah SCF gitu ya. Apakah bagaimana mekanisme early settlement dan default payment pada SCF berbasis aplikasi ini gitu ya. Apa merujuk pada mekanisme sukuk seperti biasa atau mekanisme yang ada di LKS? Ini dari Pak Ahmad Afandi Mahfud gitu ya. Lalu juga masih ada terkait dengan SCF tadi itu dari Pak Dwi Cahyo ya. Untuk SCF yang memerlukan sukuk, bagaimana mekanisme perdagangan sekundernya? Saya kira tadi sudah dijelaskan, mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut. Saya kira itu dulu ya. Kami persilakan untuk yang pertama dari Ismail Saleh gitu ya. Mungkin dari Ustadz Ustadz Oni ada mau komentar? Assalamualaikum Syekh. Ya, silakan. Ya, para asatidz sekalian, jadi pertama dalam perjanjian atau akad murabahah ya baik penjual LKS ataupun pembeli musyari atau nasabah itu harus menggunakan sesuai dengan peruntukan sesuai dengan perjanjian. Jadi misalnya kalau pembiayaannya untuk mobil ya berarti dana yang diterima dari LKS beserta wakalah tadi harus dibelikan untuk mobil, begitu pula yang lainnya jenis. Nah yang kedua, oleh karena itu menjadi penting untuk memastikan agar tidak terjadi penyimpangan peruntukan, LKS harus sudah memiliki terlebih dahulu sebelum dilakukan penjualan murabahah. Nah walaupun dilakukan wakalah, tetapi dipastikan bahwa LKS telah memiliki terlebih dahulu sebelum
dilakukan penjualan murabahah. Yang ketiga, jika murabahah itu sulit untuk direalisasikan karena alasan teknikal, maka mungkin bisa memilih skema lain yang sudah diatur dalam fatwa DSN seperti refinancing selama nasabah tersebut itu punya aset, baik dengan menggunakan misalnya jual untuk MMQ atau al-bay' ma'al istijar. Demikian, Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau akadnya murabahah untuk membeli barang, lalu kemudian digunakan untuk yang lain, berarti kan itu udah side streaming ya, Ustaz Oni ya. Ada Siap, penyalahgunaan, puas ada jawabannya, mantap. pembiayaan, gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin Ustaz Agus ya, untuk bisa merespon dari Ustaz Hidayat tadi terkait dengan upfront fee. Ya, terima kasih Pak Asep. Ya Pak Kiai, jadi terkait upfront fee itu emang udah jadi isu ya, isu di industri asuransi, di mana kalau mau masuk ke dalam satu market itu tidak hanya kerjasama, tapi ada sebagian dana yang diberikan dulu di awal ya. Nah, praktek-praktek ini emang mungkin secara tertulis belum terbuka ya, seperti apa prakteknya. Nah, mungkin kita akan coba gali lagi dengan AASI dan OJK ya. Apakah secara regulasi juga dibolehkan atau secara AASI juga ada nggak yang di AASI yang sudah melakukan seperti itu? Mungkin kenapa boleh atau tidaknya gitu kan. Jadi emang ini menjadi program berikutnya Pak Kiai Hidayat ya. Mungkin juga kita masukkan nanti yang terjadi di lapangan. Ini mungkin nanti kita akan masukkan seperti dengan juga selain upfront fee juga ada yang biasanya re-engineering fee ya. Re-engineering fee itu juga sama, menjadi masalah juga di industri asuransi. Nah, mungkin kita jadikan satu paket nanti terkait apakah ini berupa kalimat atau fatwa, mungkin nanti kita coba lihat lagi. Sementara itu mungkin Pak Kiai ya, Pak Asep, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Jadi mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Pak Agus ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya dari Pak Arif, mohon Ustadz Bukhari ya. Kalau di koperasi gitu ya, nanti terkait dengan tadi ada kebolehan zakat dan sejenisnya yang filantropi atau dana-dana sosial, apakah bagi BMT itu harus buat LAS atau UPZ atau sejenisnya gitu ya, atau bagaimana ketentuannya? Kira-kira begitu. Jadi silakan Dr. Bukhari. Terima kasih Pak Asep. Siapa ya dari Bandung tadi rumah zakat ya? Dari Arif. Ya. Arif. Di ketentuan fatwa di bagian ke-7 itu sudah kita jelaskan di jika koperasi syariah atau koperasi syariah dapat menerima zakat, wakaf, infak, sedekah dan dana sosial lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jika nanti diperlukan bahwasanya koperasi itu mau menerima zakat perlu izin secara perundang-undangan, izin operasional LAS, maka dia harus ngurus. Nazir juga begitu. Misalnya kalau LAS dari Basnas, kalau nazir wakaf dari BWI, maka itu harus diurus. Tidak serta-merta koperasi nerima langsung syarikan, nggak bisa. Karena kita harus tunduk peraturan perundang-undangan dan juga kita mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena untuk fatwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu di Komisi Fatwa. Demikian Pak Asep. Baik, terima kasih Dr. Muslim. Gitu ya. Ya, untuk selanjutnya Ustaz Irwan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik, Ustaz Asep, saya coba ya. Pertama tentang early settlement dan default payment. Jadi fatwa ini tidak mengatur tentang hal tersebut karena itu sangat berhubungan dengan masalah regulasi. Nah, untuk lebih detailnya tentang bagaimana perlakuannya kalau terjadi default, bagaimana perlakuannya untuk mekanisme early settlement, kita harus merujuk ke regulasi yang berlaku.
Oke, nah sepanjang regulasi itu tidak bertentangan dengan fatwa DSN MUI nomor 140 ini, maka nggak ada isu. Jika bertentangan, nah maka kita akan cek lagi isunya apa gitu. Itu ya Pak Afandi, Pak Ahmad Afandi, karena jadi beberapa kalau Bapak Ibu sekalian pahami bagaimana fatwa DSN MUI itu mengkonstruksi isu praktis, itu tidak memasuki area yang sangat detail yang bisa jadi kejadiannya sangat spesifik. Karena itu nanti akan bertabrakan dengan regulasi gitu. Intinya adalah jika bertentangan dengan fatwa 140 ini, maka si pihak ASPM atau DPS itu harus segera melihat lagi fatwa 140 ini sebagai acuannya. Kemudian tentang mekanisme perdagangan sukuk. Pak Dwi, saat ini SCF ini membatasi hanya maksimal 2 tahun dan by regulasi tidak boleh ada pasar sekunder atau perdagangan dari unit sukuk gitu. Seandainya nanti regulasinya membolehkan, maka kita akan rujuk ke regulasi tersebut. Karena di fatwa 140 sudah membuka kemungkinan tersebut. Itu aja jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Asep. Terima kasih. Ada satu lagi, Ustaz Irwan, sekalian gitu ya. Oh, boleh yang mana? Yang apa? Tadi kan ada apa dari aspek komersial. Nah, urun dana yang untuk yang sosialnya apakah diatur enggak di sini? Ada yang tanya gitu ya. Mungkin jawab juga gitu ya. Ya, Ustaz. Jadi kenapa urun dana sosial ini tidak diatur secara khusus oleh fatwa nomor 140? Karena pada dasarnya urun dana secara sosial itu bentuknya macam-macam. Kalau dia menggunakan pendekatan seperti wakaf tunai, maka rujukannya adalah wakaf tunai. Seperti misalnya sedekah jariah gitu ya. Kalau di daerah kita kenalnya sedekah jariah, tapi kalau orang kota kenalnya wakaf tunai gitu untuk bangun masjid. Itu tidak diatur di fatwa ini. Fatwa ini hanya mengatur bisnis. Kenapa mengatur bisnis? Karena ada potensi dispute antara ada permintaannya saat ini adalah permintaan untuk bisnis. Karena di bisnis ini ada potensi dispute secara fikih yang berdampak terhadap dispute secara hukum. Gitu. Jadi itu ya, tidak ada. Tapi kalau misalnya nanti ada permintaan, silakan ajukan aja. Nanti di DSN MUI kan ada tim khusus yang untuk mengkaji itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Irwan yang sudah merespon dan juga Bapak lainnya. Gitu ya. Nah, saya lihat ke chat lagi gitu ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan gitu ya. Ini ada dari Bapak Salimul Jihad ya, BPRS Dinar Ansari gitu ya. Pak Kiai Dr. Maksum, apakah urgensi dari dokumen harus terpisah dari beberapa akad yang dipergunakan dalam pembiayaan masa konstruksi? Apakah untuk menghindari sofakoh fi sofakotain atau bagaimana? Nah, itu nanti mungkin Ustaz Maksum ya, gitu. Lalu juga ada sekalian, gitu ya. Apakah fatwa tentang personal financing hanya bisa dipraktekkan di bank syariah atau bisa diperluas prakteknya dalam perusahaan pembiayaan atau usaha gades syariah? Kami persilakan Dr. Maksum. Baik, terima kasih Pak Asep. Terkait dengan kenapa harus dipisah, itu kaitannya bahwa ada ketentuan tadi, yaitu harus terhindar dari gharar dan ketidakjelasan ya, dan riba. Nah, kenapa dipisah ini supaya ada kejelasan bahwa mana yang itu mendapatkan margin pada masa konstruksi dan mana yang belum. Misalnya di dalam tadi syirkah kan, misalnya syirkah dengan murabahah. Maka kalau di dalam syirkah itu dalam proses konstruksi kan belum ada hasil, sehingga dia tidak bisa dikenakan kewajiban untuk membayar bagi hasil. Nah, sedangkan kalau dia murabahah, maka sejak awal itu sudah bisa dikenakan margin. Sehingga kedua-duanya itu perlu dipisah dalam dokumen terpisah supaya pendapatan yang didapat oleh LKS masa konstruksi itu jelas bersumber dari mana. Kalau tadi contohnya adalah di dalam fatwa itu misalnya syirkah dan murabahah, maka pendapatan yang diterima adalah pada masa konstruksi itu berasal dari
margin kalau itu murabahah. Kalau itu ijarah berarti berasal dari ujroh dari akad ijarah. Itu sebenarnya pemisahan tersebut untuk menghindari ngoror ya, ketidakjelasan. Adapun kalau soft content itu di dalam fatwa kita itu sudah ada beberapa fatwa bahwa itu bisa dilakukan dalam satu fatwa, satu dokumen ya, satu pembiayaan selama tadi tidak menimbulkan riba, tidak menimbulkan gharar dan sebagainya. Demikian Pak Asep jawaban dari pertanyaan. Lalu akad yang didaftarkan di notaris yang mana? Akadnya dua-duanya didaftarkan Pak Kiai. Oh, dua-duanya. Ya, jadi bukan satu, dua. Oke. Kalau kayak murabahah dengan wakalah kan yang didaftarkan cuma murabahahnya, wakalahnya enggak. Karena kan biayanya tambah juga berarti ya itu. Nah, itu berbeda Pak Kiai mungkin ya. Oke. Ya, baik. Ya, untuk yang dokumentasi ya secara umum di lembaga keuangan syariah atau di bank kan gitu ya. Dokumentasi itu bagian penting dan ada yang notaril, ada yang di bawah tangan gitu ya. Ya ada yang ada yang di bawah tangan ya mungkin akad wakalahnya di bawah tangan, tetapi yang notarilnya itu adalah yang akan murabahahnya. Begitu Prof gitu ya. Nah, baik, terima kasih Ustadz Maksum. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk Ustadz Oni nih. Nih, apakah skema tamwil syakhsi ini sama dengan tawaruk munadzam? Ya, bagaimana ketentuan syariahnya? Lalu kemudian juga ada yang tanya lagi dari, kalau yang tadi itu adalah dari Pak Ahmad Muti ya, PT Duha Madani. Lalu juga ada dari Pak Yusuf Helmi ya. Mohon dijelaskan skema personal financing dengan tawaruk munadzam. Silakan Ustadz Oni. Ya, terima kasih para asatidz. Yang pertama kita namakan jual beli karena pada prakteknya bisa berbentuk tawaruk munadzam, regulate ataupun non munadzam, non regulate gitu. Praktisnya jadi seseorang nanti dapat saja fatwa ini polanya munadzam, jadi nasabah tersebut memang sedari awal LKS dan nasabah itu melakukan perjanjian untuk menjual kembali barang yang sudah dibeli ke pihak ketiga. Itu diatur dari awal munadzam. Atau juga tidak maksudnya seperti flowchart yang tadi ditayangkan. Jadi LKS sendiri tidak tahu nasabah tersebut mau menjual emas kemana, dia juga nggak tahu. Nah, contoh yang kedua ini berarti ghairu munadzam dan non-regulate. Kedua-duanya juga diperbolehkan ya. Menurut kesimpulan fatwa ini didasarkan juga ya pada beberapa keputusan dari otoritas fatwa internasional ya, seperti Rabithah Alam Islami dan beberapa otoritas fatwa yang lain. Detailnya mungkin bisa dicek di naskah fatwa terkait ya. Itu Sad, yang pertama ya. Yang kedua apa tadi Sad? Ya, sudah mencakup semua ya. Sudah ya. Perbedaan tawaruk munadzam dengan yang fatwa ini, gitu ya. Oke, baik Ustadz Doni, terima kasih. Kita kembali ini ke Ustadz Irwan nih. Ada pertanyaan, walaupun mungkin ya tidak terkait langsung, tapi mungkin perlu direspon lah oleh Ustadz Irwan ya. Bisnis trading valuta asing yang menggunakan robot yang sedang marak, apakah sesuai syariah? Apakah sudah ada fatwa DSN tentang itu? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada juga dari BMT An-Najah ya, itu bagaimana mengetahui investasi atau saham itu resmi dan syar'i? Karena sering ada orang yang memasukkan ataupun menawarkan terkait hal tersebut, gitu ya. Silakan Ustadz Irwan, ya sekalian penjelasan atau sosialisasi, kami persilakan. Baik, Ustaz Asep, tentang robot trading sampai saat ini DSNMI belum, sepengetahuan saya, bidang pasar modal syariah belum mendiskusikan hal tersebut, gitu ya. Karena robot trading ini sebelum bicara tentang masalah fikihnya,
Sekarang yang menjadi isu kan adalah masalah legalitasnya. Gitu. Apakah legal atau tidak? Gitu. Itu aja dulu yang jadi isu. Di kami sendiri, sepengetahuan saya, mohon maaf dikoreksi Ustadz Asep kalau memang sudah pernah dibahas di bidang pasar modal syariah belum dibahas sama sekali tentang robot trading. Kemudian tentang saham syariah sebenarnya sudah banyak cara untuk mengetahuinya apakah investasinya satu bodong atau tidak. Sekarang sosmed sudah banyak sekali informasi tentang hal tersebut. Kalau ingin mendeteksi apakah bodong atau tidak, bisa cek ke waspada investasi yang disiapkan oleh OJK. Kalau ingin mengetahui belajar yang betul secara official gitu, apakah transaksi mana saja saham yang syariah atau tidak, bagaimana cara yang transaksi yang sesuai syariah atau tidak, itu Bursa Efek Indonesia sudah sering mengadakan kegiatan yang official, resmi, dan tidak berbayar, sehingga bisa meningkatkan pemahaman. Atau bisa juga DSN Institute, seingat saya juga memberikan tentang ada yang namanya pengajian kalau nggak salah ya. Bisa dengarkan pengajian-pengajian yang sering dilakukan oleh DSN Institute tentang salah satunya tentang investasi syariah di pasar modal. Sebenarnya banyak banget untuk informasi tersebut sehingga bisa membedakan mana yang bodong atau tidak. Nah, kalau memang mau tahu silahkan DM saya, nanti saya kasih penjelasan lebih detail lagi secara spesifik. Mudah-mudahan menjawab Pak Asep.